Shalom, kita lihat Markus 6 ya. Nah, kalau kita baca ini dari ayat 1 ya, kita baca. Tapi saya mau tunjukkan beberapa ayat saja dan kita akan lihat ada dua kejadian yang kontras sekali. Ya, kalau kita perhatikan di Markus pasal 6 itu cerita bagaimana Tuhan Yesus itu melayani, lalu di lingkungan keluarganya orang-orang bingung ya, lihat dia dari mana hikmatnya, bagaimana mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya. Ia ini kan tukang kayu ya, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Nah, ayat 5 perhatikan ya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, ini satu kejadian di mana Yesus ketika dia berada di lingkungan tempat tinggalnya, di keluarganya, orang-orang ini nggak percaya. Ya, mereka cuma lihat Yesus sebagai tukang kayu. Dan akibatnya dikatakan bahwa Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Ya, bukan tidak mau. Tidak dapat ya, tidak bisa. Jadi rupanya mujizat itu bisa terjadi kalau ada respon percaya ya, atau iman dari orang-orang yang mendengar firman yang diberitakan dan memiliki antusiasme ya, mempunyai kelaparan gitu, kehausan akan firman Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan ya. Nah, sementara itu ketika dia melayani di mana-mana, kita kan lihat dia akhirnya pergi dia naik perahu ya. Dia tiba di seberang. Kita bisa lihat itu di ayat 51 ya. Ia naik perahu, mendapatkan mereka, angin pun reda. Lalu ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ya. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu, dia tidak dapat membuat satu mujizat pun. Tapi kalau di sini orang berbondong-bondong, berlari-lari ya, memberitahu bahwa ini ada Yesus yang menyembuhkan orang sakit, ini ada Yesus yang perempuan yang sakit pendarahan itu menjamah ujung jubahnya ya, menjamah jumbai jubahnya dan sembuh. Lalu mereka bawa orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Ya, jadi bayangkan, dia lagi pergi ke daerah Jakarta Selatan misalnya ya, langsung mereka pergi ke Jakarta Selatan. Nah, zaman dulu belum ada televisi, belum ada telepon, jadi dari mulut ke mulut aja. Ya, ternyata begitu sampai di Jakarta Selatan, dia baru berangkat ke Jakarta Timur. Mereka pergi ke Jakarta Timur, mereka mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya. Ya, ini belum ada mobil pada masa itu. Jadi bagaimana antusiasme dari orang-orang ini membuat mujizat itu terjadi. Ya. Di ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung,
orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang, ya bukan sebagian loh ya, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah ini kan Yesus yang sama, ya, dengan yang dikatakan tadi di ayat ke-5. Yesus yang sama yang dikatakan di ayat ke-5 itu tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Jadi Yesus yang sama dengan yang ada di ayat 56, di mana dikatakan di situ, kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon supaya mereka boleh menjamah jumbai jubahnya. Dan mereka sembuh, ya. Nah ini pelajaran yang menarik ya. Kadang-kadang kita kalau perhatikan, kita baca kitab Injil ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia ya. Firman yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia, dia menanggalkan keilahiannya. Dia menjadi sama dengan kita, Alkitab bilang seperti itu. Tapi dia bisa buat mujizat karena ketergantungannya pada Allah Bapa ya, lewat Roh Kudus. Sehingga mujizat itu terjadi. Jadi artinya kalau dia bisa buat itu, sebenarnya hal yang sama juga bisa kita buat ya, kita yang percaya kepada dia. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini ya? Kalau kita lihat Markus 6 ini, kan sebelumnya tuh kan ada cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasuk oleh legion ya, di Gerasa ya. Kemudian ketika Yesus sedang sudah menyembuhkan, lalu orang-orang itu kan menolak Yesus untuk tetap di sana. Mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, ya. Kemudian yang dirasuk oleh roh jahat itu yang udah sembuh, minta mau ikut dia, tapi Tuhan bilang enggak. Tapi kamu pulang ke rumahmu, kamu ceritakan kepada lingkungan kamu, ya. Lalu orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis ya, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi berita ini tersebar dengan cepat sekali ya, walaupun belum ada medsos pada saat itu ya. Dan kemudian ketika Yesus sedang dalam perjalanan mau mendoakan anak perempuan ya, dari seorang kepala rumah ibadat ya, yaitu Yairus. Nah, di tengah jalan itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah berulang-ulang diobati tapi nggak sembuh. Uangnya udah habis. Keadaannya makin buruk. Lalu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dan di tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Itu point of contact ya, dia dapat pengertian seperti itu. Dan seketika itu juga berhenti pendarahannya, dan dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini yang tersebar dengan cepat ya, bahwa dengan menjamah jubahnya Yesus atau jumbai jubahnya, ada kuasa yang keluar. Jadi orang-orang yang mendengar Yesus, mereka nggak kenal Yesus di rumah sehari-hari seperti apa, dengan pekerjaannya sebagai tukang kayu, mereka nggak tahu itu. Mereka cuma dengar bahwa Yesus ini menyembuhkan orang sakit, ya. Sehingga mereka bisa punya iman, ya, untuk menjamah jubah Yesus dan kemudian disembuhkan, ya. Kita bisa belajar di sini ya. Kalau kita baca Alkitab, kita bisa baca itu sebagai satu cerita. Entah itu cerita sekolah minggu, atau satu cerita apapun ya. Kita juga bisa baca itu sebagai pengetahuan saja. Tapi kita juga bisa baca dan mengizinkan Roh Kudus mengajari kita, sehingga ada bagian firman yang
itu berbicara kepada kita ya, menjadi rema. Dan dari situ timbul iman, dan iman ini yang meraih janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya, saya suka perhatikan begini ya, dalam segala respek ya, kadang-kadang ketika kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab ya, waktu kita pertama kali polos gitu ya, belum mengerti apapun ya, kita baca, lalu kita diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang memang punya pengalaman bersama Tuhan ya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa ya. Mereka mungkin malah nggak sekolah Alkitab ya, tapi pengalaman bersama Tuhan itu, waduh ya, spektakuler ya, aneh-aneh ya. Nah, kita bisa melihat Alkitab itu sebagai buku yang luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika kita mungkin katakanlah belajar Alkitab di satu tempat ya, di mana kita belajar sejarahnya, kita belajar, dan itu nggak salah ya, belajar sejarahnya, tradisinya dan sebagainya. Tapi ada satu sisi yang kadang-kadang kalau tidak disadari itu memblokade ya iman kita ya. Kita memandang Alkitab itu tanpa kita sadari bukan sebagai firman Allah, tapi cuma sebuah buku catatan, dan kita berusaha menafsirkan dengan cara kita. Oh, itu kejadiannya seperti ini, makanya kayak begini gitu ya. Sukar ya buat kita untuk percaya ya. Misalnya saya pernah ingat ya, ada orang yang ada buku ya saya baca ya. Itu kan ada cerita tentang Elia ketika dia menurunkan api dari langit ya. Ketika dia menantang nabi-nabi Baal ya. Kemudian mereka nggak berhasil menurunkan api dari langit. Maka giliran Elia maju waktu korban petang. Kemudian dia mulai berdoa, dan kemudian api turun dari langit menyambar ya, korban bakaran itu ya. Air yang ada di itu mesbah itu dia sambar habis ya. Nah, buku itu mengatakan bahwa di daerah tersebut sering terjadi petir ya. Jadi yang dibilang api dari langit itu petir. Ya bisa juga sih ya, nggak salah juga. Tapi dia bilang terus begini, jadi mujizatnya itu adalah bagaimana mencari waktu yang tepat sehingga ketika berdoa lalu petirnya terjadi. Ya menarik juga sih ya, berusaha dibuat logis begitu ya. Nah, di satu sisi itu memang memblokade ya, membuat kita tuh sangat terbatas sekali dalam hal iman ya. Kita berpikir cara Tuhan itu dalam bekerja ya lewat hal-hal yang kita anggap wajar ya. Padahal di perjanjian lama ya, kemudian di perjanjian baru di kitab Injil misalnya, hal-hal ajaib terjadi yang luar biasa. Ya, misalnya Yesus berjalan di atas air, kemudian menghentikan angin ribut, lalu banyak mujizat lain yang secara logika tuh ya nggak mungkin. Ya namanya mujizat ya tidak dapat dijelaskan secara logika. Tapi kalau kita mau percaya, dan yang paling penting adalah ini ya, kita kenal Yesus itu sebagai apa ya? Apakah kita cuma tahu sejarahnya dia? Oh, dia itu anak tukang kayu, anaknya Yusuf, kemudian dia menjadi tukang kayu, ya. Kemungkinan besar dia menggantikan bapaknya Yusuf, yang kelihatannya udah nggak ada ya waktu itu. Dan kita mungkin hafal silsilahnya, tapi kita nggak melihat dia sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Nah, kalau kita kenalnya cuma sampai sejarah silsilah, ya, sama kayak kalau kita baca Alkitab misalnya, kita tahu bahasa aslinya ini apa, ya, kita ngerti ini ayat ini ditulis pada waktu
latar belakangnya, budayanya seperti apa, dan kita bisa hebat sekali ya. Tapi kalau kita nggak pernah mengalami ya hal-hal yang Alkitab katakan itu, ya bukannya nggak baik sih ya. Ada juga sih orang-orang yang menurut saya sih oke aja ya. Tapi yang Tuhan sediakan kan luar biasa gitu. Saya pernah ingat dulu ada satu dosen agama, dia cerita ya. Mereka buat pesta di rumahnya. Kemudian peserta yang datang ya, undangan yang datang tuh melebihi daripada apa yang mereka targetkan. Ya, mereka cuma nyiapkan makanan kalau nggak salah cuma untuk 50 orang atau apa ya, yang datang tuh 100 lebih ya. Dan akhirnya mereka berdoa ya, simpel aja sih, Tuhan berdoa biar makanannya cukup ya, semua orang bisa kenyang dan ini lebih dari cukup. Dan ternyata yang datang tuh 100 lebih, semuanya kenyang dan makanannya masih berlebih. Secara logika tuh nggak mungkin ya. Lalu kita bisa menafsirkannya secara logika gitu ya. Oh mungkin orang-orang makannya sedikit, mereka tahu diri, jadi akhirnya nggak banyak yang mereka makan gitu. Tapi kalau kita mau lihat contoh di Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak, maka keadaannya emang seperti itu ya. Bukan mereka makan secukupnya, enggak ya. Mereka makan kenyang dan ada sisanya 12 bakul. Jadi kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab ya, kita memberi batasan-batasan dengan logika kita, maka itu sudah membatasi ya pengertian kita untuk percaya bahwa Tuhan bisa membuat hal-hal yang ajaib ya dalam kehidupan kita ya, dengan cara yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Justru disitulah hak istimewanya orang-orang percaya. Ya, kalau kita cuma bekerja ya atau punya usaha seperti orang-orang lain, ya bukannya nggak baik ya, tapi kita ngalami sama seperti orang lain ngalami, nggak ada pembedaan dari Tuhan, sayang sekali ya. Karena kan dikatakan bahwa Tuhan akan membuat perbedaan ya antara orang yang melayani Dia dan yang tidak melayani Dia, antara orang yang mengenal Dia dan yang tidak ya. Saya pernah cerita, saya punya adik rohani dulu ketika dia mau ujian, dia minta tolong saya untuk doakan. Dia bilang dia agak tegang karena dia belum pernah nggak lulus ya. Dan ini ujian komprehensif tertulis, ya itu pelajarannya dari tingkat 1 sampai tingkat terakhir. Dan dia berdoa, dia bilang Tuhan buat perbedaan antara orang yang melayani Engkau dan yang tidak ya. Lalu dia punya kakak kelas 2 tahun di atas, dia bilang, oh kalau Tuhan buat perbedaan berarti Tuhan nggak adil dong ya. Nah kakak kelasnya ini sudah mungkin 2-3 kali ujiannya belum lulus ya. Dan ketika ujian akhirnya ya adik rohani saya ini lulus ya. Karena imannya sederhana ya, dia minta Tuhan buat perbedaan. Sementara kakak kelasnya nggak percaya. Kakak kelasnya bilang, oh kalau Tuhan buat perbedaan ya berarti Tuhan nggak adil dong. Padahal di Alkitab jelas dikatakan seperti itu. Ada banyak ayat yang Tuhan buat, ya tulis di Alkitab itu bukan kebetulan, tapi itu merupakan satu informasi yang Tuhan berikan bahwa ini bisa terjadi loh. Ya. Kamu renungkan, kamu percaya, dan Roh Kudus akan hidupkan itu, dan kamu pegang itu dengan segenap hati kamu percaya, maka mujizat itu akan terjadi. Ya. Jadi setiap kita dengar firman, baca firman, coba buka hati kita ya. Jadi jangan batasi. Apalagi kalau kita misalnya belajar banyak ya, kita punya gelar banyak, kadang-kadang ada satu merasa, wah mestinya begini ya, dan sebagainya. Dikatakan knowledge puff up ya. Pengetahuan itu kadang-kadang membuat kita sombong ya. Tapi kalau kita belajar merendah, kita akan melihat bahwa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya itu sangat luar biasa. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin.